Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari psikologi industri dan organisasi. Nah, ada beberapa pengertian dari tokoh, yaitu Guyon tahun 1983 tentang hubungan manusia dengan dunia kerja. Riset terhadap manusia, kemana mereka pergi atau bertemu, dan apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua, itu Tulung and Taylor tahun 1928 tentang aplikasi yang simpel atau pendalaman dari fakta-fakta dan prinsip-prinsip psikologi yang berkaitan dengan manusia dalam konteks bisnis dan industri. Yang ketiga, dari H.S. Monandar tahun 1994 tentang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan konsumen baik secara perorangan maupun kelompok. 4. Munsterberg tahun 1998 tentang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan konsumen yang baik secara perorangan ataupun kelompok untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kita masuk ke sejarah psikologi industri dan organisasi. Nah, pada sejarah di sini pada tahun 1901 yaitu Walter Discord berbicara tentang kemungkinan penggunaan psikologi dalam bidang periklanan. Kemudian pada tahun 1903 dia menerbitkan suatu buku yaitu The Theory of Outsourcing yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas tentang psikologi dengan aspek dunia kerja. Kemudian pada tahun 1913 terbitlah buku lain dengan judul The Psychology of Industry Elementary yang membahas secara lebih dalam dan lebih luas tentang psikologi industri. Kemudian Frederick Twinsell Taylor, seorang sarjana teknik, pelopor gerakan saintis manajemen, mencari cara paling efisien melakukan suatu pelajaran dan menciptakan berbagai macam alat mekanik yang disesuaikan dengan struktur fal badan dan anggota badan kita. Nah, pada tahun 1960-an, Fred Kidder mengemukakan teori tentang kepemimpinan yang dikenal sebagai contingency models of leadership, yang menyatakan situasi yang berbeda membutuhkan leadership style yang berbeda pula. Nah, pada tahun ini juga teori organisasi berkembang sangat pesat sekali di Inggris dan juga di Amerika. Pada tahun 1971, istilah psikologi industri dan organisasi mulai digunakan di kalangan akademisi dan praktisi. Psikologi industri dan
profesional, tetapi juga mengenai tentang komunikasi dan juga kepemimpinan. Pada masa itu, mulai para sarjana psikologi melakukan eksperimen bersama dengan para teknik industri, menggarap objek studi yang baru, yaitu kesesuaian dan penyesuaian dari lingkungan kerja fisik, peralatan kerja, dan objek proses kerja, dan keterbatasan kemampuan fisik dan psikis dari manusia sebagai tenaga kerja. Para sarjana psikologi mendalami hubungan antara manusia dalam industri, mempelajari organisasi sebagai suatu keseluruhan, struktur dan iklim sebagai macam organisasi, pola dan gaya komunikasi. Nah, pada akhirnya, pada waktu yang bersamaan, struktur sosial formal dan informal yang ditimbulkan untuk menentukan pengaruh dan akibat terhadap perilaku tenaga kerja. Psikologi industri dan organisasi Indonesia baru dikenal dan dikembangkan sekitar tahun 1950-an. Di sini aku mau jelasin sejarah masuknya PIO di Indonesia. Jadi PIO itu dikenal di Indonesia sebagai ilmu dan dikembangkan di Indonesia itu sekitar tahun 1950-an, di mana kemerdekaan Indonesia itu baru diakui oleh Belanda sekitar tahun 1949 akhir. Terus dilakukanlah kegiatan-kegiatan psikologis yang menggunakan tes-tes psikologis. Jadi itu ada dua kegiatan. Yang pertama dari Balai Psikoteknik itu mengadakan seleksi bagi siswa-siswa yang mau masuk ke sekolah teknik. Nah, yang kedua Pusat Psikologi Angkatan Darat di Bandung. Jadi dia tuh nyelenggarain tes ini tuh buat anggotanya, untuk anggotanya masuk ke jurusan berdasarkan pengukuran tes psikometris. Pada tanggal 3 Maret 1953, di bawah pimpinan Profesor Dr. Slamet Imam Santoso, didirikan Lembaga Pendidikan Asisten Psikologi dan Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dilebur ke dalamnya menjadi bagian psikologi kejuruan dan perusahaan. Lembaga Pendidikan Psikologi berkembang menjadi jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1960. Menjadi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Psikologi Industri yang merupakan cabang dari psikologi yang ketika itu hanya menerapkan penggunaan tes dalam rangka seleksi dan penjurusan sekolah, sejak saat itu berubah menjadi ilmu yang dapat dikembangkan teorinya melalui penelitian. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemungkinan untuk mengembangkan psikologi dan industri di Indonesia sebagai ilmu telah dikenal dan dipahami, tetapi pelaksanaannya belum dapat dilakukan sepenuhnya. Psikologi dan industri di Indonesia dewasa ini masih merupakan ilmu terapan dengan kegiatan utamanya pada pelaksanaan pemeriksaan psikologis yang kita kenal sebagai psikotes, dengan tujuan seleksi dan penempatan penyuluhan dan bimbingan kejuruan dan pengembangan karir.